Dalam perjanjian tersebut, MBMA menyalurkan dana pembiayaan mudharabah sebesar 1,77 triliun rupiah. Dikutip dari Tartia hingga perdagangan Rabu siang tadi, rupiah melemah tipis di 0,09% di level 16.420 per dolar Amerika. Kita beralih ke informasi emiten pemirsa, di mana emiten tambang nikel PT Merdeka Battery Material Tbk atau MBMA resmi menyalurkan pendanaan kepada entitas afiliasi PT Merdeka Xingshan Indonesia atau MTI, di mana penyaluran pendanaan ini melalui mekanisme akad mudharabah. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, transaksi ini efektif berlaku di 28 Agustus 2025. Dalam perjanjian tersebut, MBMA menyalurkan dana pembiayaan mudharabah sebesar 1,77 triliun rupiah dari hasil penerbitan sukuk mudharabah setelah dikurangi biaya emisi yang berlaku. Dana pembiayaan mudharabah tersebut akan digunakan PT Merdeka Xingshan Indonesia atau MTI untuk menggantikan dana yang diperoleh dari fasilitas pinjaman dengan membayar sebagian pokok pinjaman yang dananya telah digunakan untuk pembiayaan belanja modal, biaya konstruksi, dan biaya operasional proyek. Manajemen MBMA menegaskan transaksi ini merupakan transaksi afiliasi karena MTI merupakan perusahaan terkendali perseroan. Adapun struktur kepemilikan MTI merupakan perusahaan terkendali MBMA melalui PT Batu Tua Prima Internasional atau BPI. BPI menggenggam 80% saham MTI sehingga memperkuat posisi MBMA dalam pengembangan rantai pasok nikel dan ekosistem baterai kendaraan listrik. Berbagi sumber, IDEX Channel. Dan secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini saham MBMA juga lebih cenderung bergerak di zona hijau pemirsa setelah mengalami tekanan di beberapa hari perdagangan sebelumnya. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan saham MBMA di sepanjang perdagangan hari ini. Ditutup di perdagangan hari sebelumnya di 424, kemudian pada pembukaan pagi tadi dibuka di level 428 atau mengalami penguatan. Penguatan berlanjut ke 945 dan perdagangan di 10 lewat 5 menit menyentuh level 446 intraday tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Pada pukul 12 sesi pertama masih berada di zona hijau, penguatan terbatas di 436 dan posisi yang sama di pembukaan sesi kedua. Saat ini MBMA bergerak di level 438 menguat di 3,30%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham MBMA dalam 6 bulan terakhir pemirsa. Di perdagangan 9 April, MBMA masih diperdagangkan di level 242, Mei, Juni, dan Juli mengalami penguatan yang cukup signifikan hingga ke level 580-an. Agustus dan September ini kembali mengalami tekanan ke 505 hingga ke level 400-an, tepatnya di 436 pembukaan sesi kedua dan 438 posisi saat ini. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada pemirsa, ke grafis selanjutnya kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio-nya minus di 202,53 kali, PSR-nya di 1,94 kali, PBV-nya di 1,83 kali, dan terakhir ada PCFR minus di 65,82 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah melemah tipis dan bertahan di level 16.400-an di tengah penguatan indeks dolar Amerika Serikat. Dikutip dari Tartia hingga perdagangan Rabu siang tadi, rupiah melemah tipis di 0,09% di level 16.420 per dolar Amerika. Di mana sebelumnya rupiah sudah dibuka melemah di 0,21% di level 16.430 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah terjadi seiring indeks dolar mengalami penguatan. Di Rabu pagi pemirsa, indeks dolar Amerika kembali menguat di 0,06% di level 98,45 setelah di Selasa indeks dolar Amerika menguat signifikan di 0,6% di level 98,34. Hal ini terjadi seiring pelaku pasar menantikan rilis data ekonomi penting yang akan menjadi penentu apakah ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed di September akan tetap kuat. Saat ini pelaku pasar memperkirakan peluang pemangkasan suku bunga 25 basis point The Fed di September mencapai 89%.
Langsung saja kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.420 rupiah, kemudian terhadap euro di 19.120 rupiah, kemudian terhadap pound sterling di 21 rupiah 996 rupiah maksud kami, kemudian terhadap yen Jepang di 110,40 rupiah. Beralih ke informasi komoditas, harga batu bara melemah usai menguat di 2 hari beruntun di tengah tingginya volatilitas harga di Tiongkok. Harga emas masih melaju dengan kembali menembus rekor intraday tertinggi sepanjang masa. Sementara harga minyak mentah bergerak stabil seiring penantian hasil pertemuan OPEC Plus di pekan ini. Harga batubara melemah usai menguat 2 hari beruntun di 1,1%. Merujuk Refinitiv, harga batubara di Selasa ditutup di posisi $109,7 Amerika per ton atau turun 1%. Harga batubara melemah di tengah ketidakjelasan pergerakan harga di China. Dirangkum dari berbagai sumber, menurut laporan dari SX Coal, harga batubara thermal di China sepanjang Agustus bergerak membentuk pola inverted V. Pola ini meningkat tajam pada pertengahan bulan lalu, kemudian menurun memasuki akhir bulan seiring perubahan dalam permintaan dan pasokan. Harga emas dunia kembali berhasil menembus rekor baru tertinggi sepanjang masa. Harga emas melonjak ke rekor tertinggi di atas 3.500-an per troy ounce di tengah spekulasi penurunan suku bunga The Fed dan resiko ekonomi. Di perdagangan Selasa, harga emas dunia melesat 1,64% di level $3.532,93 Amerika per troy ounce dan menciptakan rekor baru intraday di $3.540,28 Amerika per troy ounce. Harga emas sudah menguat 6 hari beruntun dengan menguat hampir 5%. Sementara di Rabu pagi, harga emas dunia di pasar spot melemah 0,14% di $3.527,89 Amerika per troy ounce. Harga minyak dunia bergerak stabil di perdagangan Asia Rabu pagi, mempertahankan kenaikan 1% di perdagangan hari sebelumnya, didorong sanksi Amerika Serikat terhadap jaringan pengapalan minyak. Sementara di sisi lain, pasar menanti hasil pertemuan OPEC Plus akhir pekan ini. Melansir Reuters, harga minyak mentah Brent turun tipis 0,01% di $69,13 Amerika per barrel. Sementara minyak mentah WTI Amerika Serikat naik tipis 0,06% ke level $65,63 Amerika per barrel. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI melemah di 0,24% di level $65,43 Amerika per barrel. Nikel juga melemah tipis di 0,01% di level $15.099 Amerika per metric ton. Emas menguat di 0,25% dan sudah berada di level 3.600-an pemirsa, tepatnya di $3.600 Amerika per troy ounce. CPO menguat di 1,08% di Rp4.428 Malaysia per tonnya. Topik pilihan dan juga informasi emiten pilihan akan kami hadirkan sesaat lagi. Kami akan segera kembali.